gitu ya. Betul. Dan bukan hanya Jakarta, bahwa harus seluruh Indonesia, apalagi daerah-daerah. Karena kita lihat gelombang protes hari ini nggak hanya di Jakarta, di Ambon, Ternate, di mana-mana, Kenapa nggak Makassar. disuruhkan memakai pakaian satu color aja? Jadi biar wah lucu rame kan? Iya, ini bisa ini jadi salah satu strategi yang mau dilakukan gitu. Jadi gunakan pakaian hitam agar semua kita warnanya hitam. Oke. Dan itu mengaburkan atau tidak mungkin ada celah nanti bagaimana adanya pengkotak-kotakan antara masa mahasiswa, masa pelajar dan seterusnya gitu. Jadi semua gunakan hitam. Itu kita berkaca kepada demonstrasi Hong Kong. Jadi semua menggunakan pakaian hitam, tidak tanpa alma mater, terus tanpa embel-embel ormas atau atribut buruh. Jadi semua hitam. Itu meminimalisir bagaimana orang dituduh anarko. Jadi sekarang gini Pak Refli. Jadi pelajar Anarko itu anarkis maksudnya. Jadi ada kelompok anarko, kalau terminologi polisi pokoknya dia perusuh. Kalau ada dia bilang anarko. Iya, geng anarko. Berarti maksudnya anarkis ya? Iya, paham anarkis, tapi kalau polisi salah mengartikan itu gitu. Pokoknya kalau warna hitam ada lambang A, ini perusuh. Gitu. Nah, jadi kita Avenger ya kan? Iya. Jadi kita kaburkan gitu. Semua pakai baju hitam biar semua dituduh anarko satu Indonesia gitu. Gitu. I see. Jadi kelompok anarko itu yang suka bakar-bakar, yang bakar halte Sarina gitu-gitu mungkin gitu ya? Iya, pokoknya yang identifikasinya hitam terus Padahal ada spekulasi lain yang mengatakan macam-macam lah ya. Iya, gitu. Oke. Kita cari lagi ya. Iya. Bravo mahasiswa Indonesia, maju terus ya kan. Kita penuhi udara Jakarta dengan ribuan drone. Kita tutup gerakan para bani cebong yang mau mengacau demo mahasiswa. Saya nggak ngerti ya bani cebong itu. Oke. Walaupun tahu. Calon-calon pemimpin bangsa yang cerdas dan kritis hidup mahasiswa. Oke, jadi gini, kan di kelompok masyarakat ini, society ini, Pedro ya, kan tidak hanya orang kritis pada pemerintahan, tidak hanya orang yang katakanlah melihat masalah di pemerintahan, tapi kan banyak juga fans club mereka kan, orang-orang yang memang die hard ya, ada yang buzzer RP, kan artinya kan mereka juga sesungguhnya harus diperhatikan juga atau ada konsep seperti apa? Sepertinya gini. Setiap kali mau ada demo menjelang besar, pasti buzzer menggunakan video kampanye Jokowi yang di GBK yang ramai masanya. Selalu itu yang dibesarkan. Tapi masa di lapangan nggak pernah ada. Gitu. Jadi serdadu mereka hanya di media sosial. Makanya waktu itu saya sampaikan bahwa tidak ada pendukung Jokowi atau orang-orang loyalis Jokowi yang siap mati untuk mendukung Jokowi gitu. Tidak ada. Kalau Jokowi itu tidak punya fan yang seperti itu gitu. Yang sekarang ada ya karena dia kekuasaan. Ketika kekuasaan ini sudah mulai goyang, dia akan cari kapal-kapal lain gitu. Itu yang terlihat gitu. Kayak misalnya kasus Ade Armando, dia lupa ini bukan sosial media gitu. Dia hadir di kehidupan nyata dan orang ada yang nggak suka sama dia gitu. Dan itu yang saya sampaikan gitu, bahwa selalu pengulangannya video itu seakan masanya ramai, masanya besar. Tapi tidak ada di lapangan tuh, nggak ada gitu maksudnya. Tapi kan kelompok ini punya keberanian yang luar biasa kalau bermain di medsos ya. Iya, keberanian atau dia punya fasilitas atau dia punya alat yang luar biasa itu kan. Dan juga fasilitas keselamatan dari jerat hukum. Betul, ya? Itu dia. Luar biasa Pedro ya, baru 1 tahun pisah itu udah pintarnya minta ampun Pedro. Bang Refli, narasumber jangan dipotong mulu biar dijawab narasumber. Ya sudah, kamu ngomong lah. Coba kamu ngomong sebanyak-banyaknya ya kan. Jadi orasi nanti. Iya, ya nggak apa-apa ya kan. Kamu ngomong sebanyak-banyaknya. Oke, silakan, saya mau diam nih. Harus muncul dari pertanyaan dong. Ya nggak bisa. Kamu ngomong sana. Ngomong ke rakyat. Nah, ini mumpung dikasih waktu nih, saya mau ngomong sedikit. Kapan lagi dapat waktu di Bang Refli Harun Channel yang sekarang 2 juta subscriber. Nah, jadi poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa nanti 21 April kita berdemonstrasi dengan tajuk itu adalah bahwa semangat bagaimana warga yang hak konstitusionalnya, yang hak warganya atau yang selama ini merasa tidak dapat mengakses keadilan atau tidak bisa untuk mendapatkan keadilan gitu, sehingga maka berdemonstrasilah di tanggal 21 tersebut. Dan poin yang saya sampaikan, bagaimana demonstrasi tersebut jangan sampai memisahkan antara mahasiswa dan masa rakyat.
sehingga tidak ada celah untuk bagaimana mengkotak-kotakan atau mempolakan gerakan mahasiswa. Dan yang kami sampaikan bahwa persoalan bangsa ini yang pertama adalah kita memfokuskan ke 3 persoalan. Yang pertama itu isu mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kedua itu ketimpangan ekonomi dan bisnis, bagaimana kekuasaan memiliki bisnis yang menjamur dan juga bagaimana kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan bisnisnya. Dan yang ketiga adalah soal serangan terhadap warga sipil. Nah, itu yang jadi fokus isu tersebut. Dan dilihat bahwa aktornya masyarakat sudah dapat mengklasifikasi atau melihat dari serangkaian peristiwa itu, baik di isu penundaan, baik di isu bisnis dan ekonomi, baik di isu serangan terhadap warga sipil, itu ada satu aktor yang sama yang kita sebut sebagai Luhut Binsar Panjaitan gitu. Jadi masyarakat atau mahasiswa telah menemui salah satu dari sekian banyak musuh bersamanya gitu, atau common enemy-nya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Oleh karena itu, jangan sampai apa yang disampaikan Presiden, apa yang disampaikan Kemenko Polhukam terkait penundaan pemilu, terkait komitmennya melakukan pemilu, jangan sampai itu membelah isu di masyarakat gitu. Karena isu kita bukan penundaan pemilu saja, tapi ada isu ekonomi dan serangan terhadap warga sipil. Dan yang mau disampaikan adalah itu tidak menjamin pemilu akan tetap terselenggara di 14 Februari 2024. Karena kalau misalnya benar-benar fokus menyelenggarakan pemilu, silahkan berikan sikap yang tegas dengan memecat menteri-menteri yang menyampaikan statement atau menggalang mobilisasi terkait wacana penundaan pemilu. Ketika menteri tersebut dipecat, itu menunjukkan sikap komitmen yang tegas dan mencabut klaim yang tidak bisa dibuktikan. Mahasiswa termasuk BEM UI waktu itu kemarin 2 hari lalu menagih big data dari Luhut terkait 110 juta warganet yang mendukung percakapan penundaan pemilu. Nah, kita minta dibuka jika itu tidak bisa dicabut klaim tersebut karena tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu. Kurang lebihnya itu, Bang. Mas, saya ngomong terus ini, Bang. Nggak ada pertanyaan lain. Jadi siapa tadi yang bilang jangan dipotong-potong? Saya kasih kesempatan ya. Gitu, begitu saya kasih kesempatan dia bingung sendiri mau ngomong apa lagi. Nggak ada pertanyaan lagi soalnya. Oke. Pertanyaan banyak Pedro di sini ya. Oke. Ada yang bilang, tolong Pedro jangan diajak BEM Nusantara. Emang kenapa BEM Nusantara? Nah, ini persoalan di mahasiswa, tapi sebenarnya ini nggak jadi soal lah. Cuma itu memang bagaimana negara itu kan wataknya menduplikasi kekuatan lain yang dianggap sebanding, padahal itu bagaimana itu duplikasi sikap kekuasaan. Misalnya mahasiswa diduplikasikan adanya BEMNUS. BEMNUS juga terpecah 2. Dan kemudian anak muda diduplikasikan sikapnya oleh nanti ada milenial apa gitu. Jadi mahasiswa atau masyarakat anak muda hari ini menyatakan sikap bagaimana dia mengkritisi atau membahas terkait polemik-polemik bangsa. Nah, kemudian nanti diduplikasikan mahasiswa yang seakan-akan sikapnya mengapresiasi pemerintah hari ini, yang padahal itu merupakan bentukan dari kekuasaan itu sendiri gitu. Karena BEMNUS kemarin bertemu dengan Wiranto dan juga dalam beberapa waktu ada juga 12 organisasi Cipayung Plus yang bertemu dengan presiden. Tapi mereka boleh dong ikut demo tetap? Boleh tetap untuk demo gitu, asal mereka tidak menggunakan aksi tersebut gitu, atau mengklaim aksi tersebut gitu sebagai tindakan yang untuk digunakan kepentingan golongan atau pribadinya gitu. Oke, maksudnya tidak bahkan dibelokkan mendukung kekuasaan malah. Betul. Gitu ya? Oke. Ada juga yang mendukung saya. Oh, saya lebih setuju tuh, ditanya terus nih pertanyaan kritis biar hidup dialognya. Iya betul, sendiri doang. Susah banget sih sobat RH ini. Oke, kemudian banyak sekali ya. Benar banget kata Pedro. Kalau emang Jokowi seorang presiden, pecat menteri-menteri yang bikin gaduh. Kalau Jokowi nggak mampu, kita pecat Jokowi jadi nomor 1 di Indonesia. Maksudnya apa ya? Dia kan bukan pegawai. Hanya pegawai yang dipecat ya. Kalau presiden itu tidak dipecat, tapi di impeach ya. Atau mundurkan diri juga boleh ya. Oke. Nah, ini juga ada Bambang Triyuwana. Ini suka ngata-ngatain juga ya, nggak apa-apa saya bacakan. Nggak apa-apa. BEM UI, BEM pengusung khilafah
pengikut iblis. Nah, ada lagi muncul lagi khilafah ya kan? Karena gerakan-gerakan ini dianggap gerakan khilafah. Iya. Ya kan? Jadi khilafah, ekstremisme, radikalisme, kemudian apa lagi? Kadronisme ya kan? Nah, itu. Terorisme terakhirnya. Silakan. Tuduhan-tuduhan seperti ini. Yaitu polarisasi yang coba dibuat lah kalau mahasiswa atau anak muda kebal dan juga tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Justru kita lebih alergi, lebih geli, lebih takut jika kita dituduh sebagai pro Jokowi gitu. Itu lebih satu tuduhan yang hina bagi kita gitu. Jadi kalau dibilang pro presiden, pro Jokowi malah menghina. Iya. Oke, karena mahasiswa harusnya memang stay away dari kekuasaan. Betul. Luar biasa.